Ya mungkin beberapa hari yang lalu kemarin ya, itu ada beberapa media seperti Cumi-Cumi, Intens, sama apalagi saya lupa ya, ada beberapa gitu ya. Ya menanyakan ke saya masalah Novi yang melakukan kekilafan ya. Kekilafan itu mengedarkan chat saya yang tidak seharusnya itu dikeluarkan tapi di blow up di media-media. Jadi cukup meresahkan saya ini mas. Itu kalau boleh tahu chatnya mungkin seperti apa sih Pak Heri? Itu kan rame juga gitu ya. Ya, ya kalau masalah ini mungkin tidak bisa saya buka di umum ya, karena ada kata-kata yang sangat riskan buat diri saya. Yang saya sesalkan, kenapa Novi kok sampai memblow up chatting saya ke dia, yang seharusnya tidak penting, yang seolah-olah saya ini kok sepertinya saya ngejar-ngejar Novi. kan nggak mungkin lah kalau begitu tuh. Ya nggak seharusnya dikeluarkan itu. Sangat riskan buat diri saya, sangat riskan. Tapi kalau boleh tahu mungkin awal perkenalan dengan Novi sendiri seperti apa Pak Heri? Ada kerjaan kah atau ada keperluan lain gitu? Ya sudah cukup lama ya, berapa tahun yang lalu ya saya kenal Novi. Ya, kemudian Novi itu ke Surabaya. Ya telepon saya mau konten di Surabaya berapa bulan. Saya bilang ya oke, nggak masalah, nanti ya dia bilang bisa bantu carikan tempat tinggal. Akhirnya saya bantu cari tempat tinggal. Terus dia setiap hari dia pilih konten di beberapa kota, cari ODGJ memang tugas dia kan waktu itu memang dia konten kreator ODGJ. Ya mungkin setelah pulang dari konten dia pengen santai, dia pengen happy ya, pengen refreshing, ya akhirnya datang ke tempat saya, dan itu pun sering memang. Nah, kalau menurut saya hal ini adalah wajar mas, manusiawi. Namanya orang bekerja udah capek ya, pengen cari happy, pengen cari seneng ya, pengen refreshing, ya menghilangkan pikiran-pikiran yang penat, ya wajar-wajar saja lah. Kalau mau clubbing atau mau menikmati musik atau menikmati minuman, menurut saya itu hal yang wajar aja dan manusiawi. Iya. Pak Heri, tapi menyangka nggak sih akhirnya Novi mungkin hilaf gitu ya, secara tidak langsung mengupload isi chat? Ya mas, itu sangat menyerang saya, sangat menyerang saya. Makanya saya waktu langsung kontak Novi, tapi nomornya tidak bisa dihubungi. Hanya saya kontak pengacaranya. Dari pengacaranya itu mungkin dia sudah komunikasi sama Novi dan minta maaf untuk mencabut konten chatting saya atau WA saya yang sudah masuk ke Novi, itu katanya mau dihapus. Tapi namanya jejak digital ya mas ya, begitu keluar ya ada aja yang ngejar kan, begitu ada aja yang mau meliput kan, akhirnya tersebar juga di beberapa media tuh mas. Nah, itu yang membuat saya jadi resah itu. Ya, sampai sekarang saya masih resah itu. Walaupun mungkin pihak Novi sudah meminta maaf gitu ya Pak Heri? Ya mas, memang dia udah minta maaf, tapi kan dia berjanji untuk mencabut
atau menyurati konten kreator yang lain untuk men-take down atau untuk menghapus chatting saya. Tapi sampai sekarang masih beredar aja itu. Itu yang membuat saya jadi resah. Kerugian yang dialami Pak Heri mungkin seperti apa, Pak Heri? Ada mungkin kan kabarnya terdampak ke keluarga juga kan, keluarga mungkin jadi berpikir yang aneh-aneh gitu. Gimana Pak Heri? Ya itu yang ada masalah, Mas. Kalau kerugian materi saya nggak ada, Mas. Cuma kerugian masalah itulah yang Mas sampaikan tadi ya, di keluarga itu jadi beban buat saya begitu, Mas. Tapi mungkin memberi pengertiannya ke keluarga seperti apa Pak Heri? Mungkin ya nggak ada apa-apa lah gitu sama Novi dan lain-lain gitu. Ya sudah, waktu video keluar itu memang sudah nanya ada apa sih kok sampai begitu, nanya ada hubungan apa gitu. Saya bilang nggak ada hubungan apa-apa, itu sudah terkondisikan. Tapi muncul lagi yang masalah chatting WA saya ini ya, ini lebih parah lagi nanti pas itu. lebih parah buat saya ini lah, sangat riskan sekali gitu, Mas. Oke. Mungkin kalau ada niat nggak sih Pak Heri mungkin buat meminta Novi untuk apa ya, memberi pengertian langsung gitu ke keluarga dari Pak Heri sendiri? Oh, enggak mungkin itu, Mas. Enggak. Karena selama ini keluarga saya sama Novi kan enggak kenal. Yang kenal kan cuma saya sama Novi. Itu, Mas. Mungkin jadi hal ini jadi membuat apa ya, hubungan rekan dengan Novi itu jadi renggang lah atau gimana gitu Pak Heri. Gimana, Mas? Gimana? Ya mungkin dengan adanya hal ini gitu jadi bikin hubungan rekan dengan Novi sendiri jadi renggang gitu, jadi ya memang ada kerenggangan karena kasus-kasus ini. Ya saya sempat negur dia juga, sedikit ada kerenggangan, tapi sebetulnya hal ini tidak perlu sebetulnya, tidak perlu terjadi kalau seandainya Novi itu tidak melakukan hal seperti itu. Oke, Pak Heri, Gitu, ini Mas. kan ada niat nggak sih buat ibaratnya mengambil langkah hukum lah gitu apabila mungkin apa yang diminta Pak Heri tadi belum dilaksanakan Novi gitu kan, karena ini kan bisa dibilang mencemarkan nama baik sendiri gitu ya. Ya memang ada arahnya ke sana, Mas. Ya. Tapi kalau saya ini kan nggak mau ribut berkepanjangan. Ya. Saya pengennya Novi itu sadar kalau melakukan sesuatu itu mikir dampak buruknya terhadap orang yang dampak buruk terhadap orang lain, jangan sampai nanti merugikan orang lain ya. Dan saya berharap sesuai dengan omongan Novi sendiri akan mencabut semua chatting saya atau WA saya yang ke Novi di beberapa konten kreator. Itu harapan saya, Mas. Ya selama ini saya anggap biasa-biasa aja, nggak ada masalah ya. Hubungan saya sebelumnya baik-baik aja, nggak ada masalah. Bahkan sebelumnya sering komunikasi juga, baik telepon, baik WA, sering komunikasi ya. Sebelum kejadian ini, gitu ya, sering komunikasi sering. Tapi semenjak kejadian ini ya agak sedikit berbeda begitu. Pak Heri, minta tanggapan sedikit dong. Ini kan Novi baru saja mundur gitu ya dari sebagai ketua yayasan. Ini mungkin Pak Heri melihatnya seperti apa? Gitu. Waduh, Mas, kalau masalah itu saya sih nggak ikut campur, Mas. Saya nggak mau komentar masalah itu, Mas. Dan saya nggak ngerti kan yayasan Novi itu bagaimana internalnya. Ya kan? Jadi saya tidak bisa komentar sampai jauh masalah ini. Kalau dia mengundurkan dari ketua yayasan, saya rasa mungkin ada maksud lain lah begitu. Begitu, Mas.